Giliran Mulan Jameela didesak mundur dari DPR. Sibuk konser, ijazahnya kini disoroti. Perseteruan antara Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading kini melebar ke ranah politik. Setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU ITE dan perlindungan anak. Lita Gading kini mengalihkan sorotan ke Mulan Jameela. Dalam unggahan di Instagramnya, Lita mempertanyakan kapasitas Mulan sebagai anggota DPR RI. Ia menyebut Mulan hanya lulusan SMA dan tidak memiliki pengalaman kerja selain sebagai penyanyi. Dia itu cuma lulusan SMA, saya nggak tahu lulus apa enggak. Pengalamannya cuma nyanyi doang, tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi, dan lingkungan hidup. Bisa nggak ya? Ujar Lita. Lita juga menyinggung masa lalu Mulan yang pernah terlibat konflik dengan Maya Estianty. Mulan Jameela itu siapa? Orang yang udah buat Bunda Maya sakit hati seumur hidupnya. Tambahnya, menurut Lita, jabatan publik seharusnya diisi oleh orang yang kompeten dan punya latar pendidikan sesuai bidangnya. Dibilang bahwa saya rela, dibilang apa? Mulan bilang saya rela bahwa Mas Dhani kembali ke Maya. Kenapa dia nggak bicara itu tahun 2005 ketika dia ketika dia dulu bermain api dengan mantan suami saya kan? Kenapa dia tidak bicara itu? Seharusnya waktu dia itu kan ngomong, Mas balik aja Mbak Maya kan? Harusnya dia bilang itu, bukan malah nikah, bukan malah punya anak ya kan? Ahmad Dhani bersikeras agar psikolog Lita Gading ditangkap terkait pelanggaran UU ITE. Lita merespons dengan sindiran tajam, menyarankan Dhani untuk sekolah dulu, pinter dulu, karena menurutnya Dhani tidak memahami bahasa narasumber dengan baik. Lita juga mempertanyakan kapasitas Dhani sebagai wakil rakyat jika memahami bahasa saja sulit. Kuasa hukumnya, Syamsul, menegaskan bahwa pernyataan Dhani tidak mencerminkan etika pejabat publik. Ia menyindir, emang negara punya nenek moyang lu apa? Dan menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan sesuai aturan, bukan berdasarkan emosi. Kasus ini masih dalam tahap klarifikasi, dan belum memenuhi unsur pidana menurut pandangan kuasa hukum. Lita menutup dengan pesan, wakil rakyat seharusnya fokus mengurus masyarakat, bukan masalah pribadi. Khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Wah ini kayaknya nggak boleh nih. Ya, barangkali modalnya cuma seperti nyanyi itu. Bener nggak sih guys? Seperti lagunya dia. Tebar pesona kesana sini. Begitu. Hanya modal itu saja. Nggak cukup lah. Oke? Lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR. Yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini. Sibuk nyanyi. Sibuk konser. Di mana-mana. Katanya ijazahnya Sahroni itu jelek gitu loh, itu 66. Terus nggak ada hubungannya orang sukses sama ijazah, nggak ada. Setiap kali ikram, setiap kali melihat orang sukses, yang aku tanyakan adalah dia pasti dalam hidupnya pernah mengambil risiko yang aku nggak berani ambil. Itu yang harus kita didik ke masyarakat, jangan iri kepada orang kaya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kapi. Nah ini masuk lagi ke segmennya Ahmad Dhani ya. Di kali ini ada video Ahmad Dhani sebut netizen tak punya nurani. Ahmad Dhani sebut netizen tak punya hati kecil. Kok bisa beliau mengatakan seperti itu ya? Nah ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Wah ini kayaknya nggak boleh nih. Waduh. Membuli anak ini kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan. Kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak.
Tuh, itu tentang anaknya dulu ya. Nah, ini ada soroti bobroknya rekrutmen partai netizen. Sebut Mulan Jamila di Komisi 7 DPR, komisi yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Sedangkan dia cuma lulusan SMA dan seumur hidup hanya punya pengalaman sebagai seorang penyanyi gitu guys ya. Bagaimana mengerti hal tersebut katanya gitu guys. Waduh, nah ini ada dari Mulan Jamila ngapain aja katanya kerjaannya. Nah ini kita lihat dari Dr. Rita Gading ya. Nah, ada juga yang posting mengenai ini. Kita bahas Mulan Jamila. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Waduh, 2 periode guys. Dia lulusan SMA. Tahu dong Mulan Jamila itu siapa? Bikin Bunda Maya sakit hati seumur hidup. Kita bahas ya. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja. Dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Harusnya insinyur-insinyur lah di situ, lulusan-lulusan ITB lah barangkali di sana, atau universitas-universitas yang keren-keren gitu ya. Lalu mineral, apa aja yang dibahas? Itu pertambangan loh dan sebagainya. Tahu apa sih dia? Pertanyaannya bukan merendahkan ya, tapi dengan saya aja nih S3 nggak ngerti tuh soal mineral, energi, riset, dan teknologi itu nggak bisa. Mungkin lingkungan hidup saya masih ngerti lah, yang lain-lainnya enggak. Aduh, ini penempatannya ini seperti apa sih sebenarnya ya? Komisi-komisi di DPR ini sesuai nggak sih dengan bidang keilmuannya gitu loh? Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri sendiri aja masih bingung menghadapi apa yang gua harus lakukan nih di komisi ini? Ya, barangkali modalnya cuman seperti nyanyi itu. Bener gak sih guys? Seperti lagunya dia. Tebar pesona kesana sini. Begitu. Hanya modal itu saja. Nggak cukup lah. Oke? Lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR. Yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini sibuk nyanyi, sibuk konser di mana-mana. Kemarin tuh di Harley, saya diundang tuh sama kafenya, tapi gua ogah mau datang. Sekarang katanya di GBK, kemarin ada di Banyuwangi, di Ponorogo. Terus apa kerja kalian untuk rakyat? Hah? Pertanyaannya apa? Memangnya dengan konser kamu pergi kemana-mana emang tidak ada persiapan apapun? Gitu. Jadi kehidupan kalian itu hanya memikirkan untuk konser, konser, dan konser. Untuk balik modal. Atau modalnya ada yang kasih nih. Gue jadi julid guys. Soalnya apa? Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Bener nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saya? Ya? Nggak apa-apa guys, julid nggak apa-apa. Yang penting ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat, karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka. Paham? Iya ya. Kalau seandainya konser kan pasti benar juga kata Dr. Rita Gading ya. Konser kan harus ada persiapan dulu ya. Sebelumnya nggak mungkin ujuk-ujuk misalnya tanggal 6 itu ya. Misal hari ini nih, besok nih ada konser. Otomatis kan si artis itu harus ada persiapan, mulai dari vokalnya harus lagunya apa aja. Terus nanti musiknya seperti apa, nanti di pas konser seperti gimana gitu kan, dikonsepin dulu gitu guys ya. Biasanya ada latihan. Nah, sedangkan mereka itu kan misalnya ya Mulan Jamila atau penyanyi-penyanyi lah yang masih mengadakan konser tapi menjabat menjadi DPR kan otomatis kayak bentrok ya kerjanya gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini dari Dr. Rita Gading? Ada benarnya juga sih menurut aku ya. Nah, menurut kalian gimana? Atau mungkin ada waktu senggang, mungkin malamnya, mungkin capek banget dong apa gitu ya. Nah, atau mungkin mereka itu izin kali ya, kan ada hak cuti biasanya. Nah, menurut kalian gimana?
mengenai info ini guys, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.